Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apriwandi SE MSc AKCA selaku dosen mata kuliah Audit Internal. Perkenalkan, saya Claudia Febi Maharani dari program Magister Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi audit internal mengenai konsep dasar audit internal. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dan sejarah audit internal. Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa nilai tambah bagi manajemen. Pada abad permulaan, sejarah audit internal menunjukkan bahwa profesi ini telah berkembang secara sistematik, mengikuti perubahan yang terjadi di dunia usaha yang dimulai pada 3500 sebelum Masehi. Catatan sejarah mengenai peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat di samping angka-angka transaksi keuangan seperti titik, tanda silang, dan tanda checklist pada saat itu. Merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah dijalankan. Kemudian pada abad pertengahan, ketika Raja Romawi jatuh, sistem moneter dan kontrol internal pun ikut hancur. Pada akhir abad pertengahan, para raja dan hakim menerapkan audit awal yang kemudian diikuti oleh abdi negara yang ditunjuk selanjutnya. Perdagangan Italia yang ekspansif pada abad ke-13 mulai melakukan sistem pembukuan double entry, di mana transaksi dicatat pada sifat debit dan kredit. Pada masa revolusi industri yang terjadi di Inggris, perusahaan-perusahaan memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya. Pada abad ke-19, auditor-auditor Inggris membawa metode dan prosedur audit yang kemudian diadaptasi kolonial Inggris demi kepentingan mereka sendiri. Audit internal di Amerika Serikat, di mana setelah Perang Dunia I, ekonomi Amerika Serikat mengalami peningkatan sehingga banyak perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit meskipun tidak disyaratkan, namun audit lebih ditujukan untuk kepentingan banker yang mencurigai pelaporan di neraca yang kelihatannya terlalu optimis, sehingga memerlukan verifikasi yang independen dan dapat dipercaya. Selanjutnya mengenai pengertian audit internal dari beberapa ahli. Menurut Mulyadi 2022, internal audit adalah pelaksanaan audit atau auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya dipatuhi, menetapkan apakah pengelolaan akan aset organisasi atau perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisiensi dari prosedur kegiatan organisasi atau perusahaan, serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, menurut Sukrisno, internal auditor adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh unit audit internal yang dimiliki perusahaan terhadap financial report dan laporan ke akuntansi perusahaan serta meninjau kepatuhan akan kebijakan yang ditentukan. Pimpinan puncak, peraturan pemerintah, dan ketentuan dari perserikatan profesi. Selanjutnya, menurut Hirotugiman, audit internal adalah fungsi penilaian secara independen di dalam organisasi untuk mengetes dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang dijalankan. Yang terakhir yaitu menurut Institute of Internal Auditors. Auditor di internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.
Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi. Selanjutnya, ada misi auditor internal. Menurut Sawyer 2005, misi auditor internal yaitu auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Yang kedua, auditor internal juga bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Yang ketiga, yaitu auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko keterkaitan dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, 3 peran ideal bagi internal audit kontemporer. Yang pertama, peran analis atau penelaah data berbasis risiko bisnis. Kontribusi internal audit seperti melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip risk management dan mendeteksi berbagai critical risk point yang secara potensial tersimpan di tengah bisnis korporasi dan mengembangkan perspektif pengawasan berbasis risiko dengan memasukkan aspek pengukuran risiko pada setiap audit objek. Yang kedua, peran akselerator atau pendorong terwujudnya pengawasan melekat. Internal audit dapat mempercepat terwujudnya budaya tersebut dengan cara melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip administrasi dan pengendalian yang baik, menguji kecukupan critical control point pada setiap sistem yang ada, baik sebelum diluncurkan maupun dalam bentuk evaluasi efektivitas sistem. Selanjutnya yaitu peran penyelaras atau perakas strategi bisnis. Dalam hal ini, internal audit dapat menjadi penerjemah yang efektif atas setiap arahan senior manajemen ke seluruh staf di setiap unit kerja, karena setiap berinteraksi dengan para audite mampu menawarkan value added bagi peningkatan efektivitas atau efisiensi dan pencapaian kerja dengan high competence, perspektif, knowledge, dan skill di bidang risk management serta controlling. Selanjutnya, kerangka kerja kompetensi audit internal. Menurut The Institute of Internal Auditor, kerangka kerja kompetensi audit internal yaitu yang pertama, profesionalisme. Kompetensi yang diperlukan untuk mendemonstrasikan kewenangan, kredibilitas, dan perilaku etis bagi suatu aktivitas audit internal yang bernilai. Yang kedua, kinerja. Kompetensi yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan penugasan audit internal sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu lingkungan. Kompetensi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko spesifik terhadap industri dan lingkungan operasi organisasi. Yang keempat, kepemimpinan dan komunikasi. Kompetensi yang diperlukan untuk memberikan arahan strategis, komunikasi yang efektif, membina hubungan, serta mengelola personel dan proses audit internal. Adapun tugas audit internal, menurut Sawyer 2005, tugas audit internal secara penuh yang mencakup menjaga hubungan dan komunikasi yang baik di dalam organisasi, menentukan risiko-risiko yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, berbagi keahlian, pengetahuan, dan ide-ide. Yang keempat, mengembangkan pemahaman di organisasi mencakup risiko dan kontrol. Yang kelima, memfasilitasi pengadopsian dan penerapan kontrol self-assessment. Selanjutnya, ada kriteria penilaian audit internal. Menurut Sawyer 2005, ada beberapa kriteria yang sering digunakan untuk menilai kualitas profesional jabatan. Di antaranya yaitu
Pelayanan kepada publik, pelatihan khusus berjangka panjang, menaati kode etik, menjaga anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan, publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik, menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat, dan lisensi oleh negara atau sertifikasi oleh dewan. Selanjutnya ada yaitu jenis sertifikasi internal audit. Bagi seorang auditor internal, ada beberapa sertifikasi yang dapat diperoleh sebagai tanda profesional di bidang pekerjaannya. Di antaranya yaitu Certified Internal Auditor atau CIA yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditor. Di Indonesia sama dengan Qualified Internal Audit atau KIA yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit. Yang kedua adalah Certified Control Self-Assessment atau CCSA yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditor. Yang ketiga, Certified Governance Audit Professional atau CGAP yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditor. Yang keempat adalah Certified Information System Auditor atau CISA yang diterbitkan oleh Information System and Control Association yang berdiri tahun 1967. Persiapan ujian CISA di Indonesia dapat dilakukan secara in-house training dari ISAKA Indonesia dan Pusilkom UI. Ujian SIKA dapat dilakukan di dua kota yaitu Surabaya dan Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.